dapatkan lewat tiap tarikan nafas ini dibangun pada kantung udara yang tak lebih besar dari kepala jarum pentul. Kenyataan bahwa Anda memiliki 300 juta kantung ini di dalam dada dan bahwa semuanya melakukan tugasnya sepanjang waktu adalah bukti lain kehebatan tiada tara penciptaan Allah. Kini, mari kita amati lebih seksama alveoli seukuran kepala jarum pentul ini dan saksikan sekali lagi kesempurnaan penciptaan Allah. Alveoli mengembang pada setiap tarikan nafas dan mengempis kembali saat nafas dilepaskan. Permukaan bagian dalam alveoli ditutupi selapis tipis air dan molekul-molekul air menciptakan tegangan permukaan. Tegangan permukaan bergantung sebagian besar pada gaya tarik-menarik antar molekul air. Tegangan permukaan yang terbentuk oleh air yang melapisi alveoli ini biasanya menyebabkan alveoli mengempis di akhir isapan napas. Karena itu, biasanya kita mesti mengeluarkan tenaga yang sangat besar dan merasa amat tak nyaman untuk mengembangkan kembali alveoli yang mengempis bersama tiap tarikan nafas. Namun, kita bisa bernafas sangat nyaman. Jadi, apakah rahasia di balik ini? Para ilmuwan yang mencoba menjawab pertanyaan ini menemukan satu keajaiban teramat penting. Organisme penunjang telah ditempatkan pada tiap-tiap dari seluruh 300 juta alveoli ini demi melayani tubuh manusia. Organisme ini dikenal sebagai sel tipe kedua. Sel tipe kedua menghasilkan zat sangat khusus yang disebut surfaktan dan menyebarkannya ke permukaan bagian dalam alveoli. Surfaktan adalah molekul yang dirancang khusus mengurangi tegangan permukaan air. Berkat molekul ini, alveoli tidak mengempis ke dalam. Di sini, kita perlu hati-hati memikirkannya. Sel tipe kedua tak bermata, telinga, otak, atau kemampuan berpikir, dan tak kasat mata. Maka, bagaimanakah mungkin zat ini mengetahui bahwa alveoli akan mengempis karena tegangan permukaan? Anda kini dapat melihat rumus kimia surfaktan pada layar. Rumus ini telah dirancang khusus mengatasi tegangan permukaan. Siapakah yang mengajarkan rumus kimia surfaktan kepada sel tipe kedua yang tak bermata, telinga, atau otak? Mengapakah sel itu mengabdikan hidupnya bagi produksi surfaktan? Sel ini hanya ada pada alveoli, persis di tempat surfaktan diperlukan dan tidak di bagian lain tubuh. Siapakah yang menaruhnya tidak di telinga atau jantung misalnya, namun hanya di tempat ia diperlukan, di dalam alveoli? Jumlah pertanyaan sedemikian terus bertambah sambil orang terus meneliti alveoli, sebab sel tipe kedua bukan satu-satunya pekerja yang setia dalam alveoli. Sel-sel pendukung lain telah ditemukan di dalam alveoli, makrofagus misalnya. Benda asing apapun yang berhasil melewati garis pengamanan di saluran pernafasan atas dan mencapai paru-paru menghadirkan bahaya besar. Makrofagus menelan benda-benda asing yang memasuki alveoli dan dengan begitu melindungi kesehatan kita. Jadi, siapakah yang menugaskan makrofagus menjaga dan mengawasi alveoli Anda seumur hidup dan karena itu melindungi kesehatan Anda? Hanya ada satu jawaban atas pertanyaan ini dan pertanyaan lain yang sejenis. Allah yang menciptakan makrofagus, sel tipe kedua yang ditemukan di dalam alveoli, rancangan sempurna pada alveoli, bronki, dan paru-paru. Kehebatan penciptaan Allah tanpa celah dan tiada tara. Dalam satu ayat, Allah mengungkapkan, "Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata."
Dan ia membuat perumpamaan bagi kami, dan ia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali pertama, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Kini, kita telah melihat cara karbon dioksida dalam darah dibuang dan cara darah diisi oksigen di alveoli di dalam paru-paru. Namun, jarak antara alveoli dan jaringan tubuh lainnya cukup jauh. Lagi pula, pengangkutan oksigen adalah proses yang membutuhkan kepekaan terbesar. Proses ini mirip dengan membawa gelas kristal yang Anda lihat di tangan saya ini, serta triliunan gelas sejenis ke ujung lain dunia tanpa memecahkannya. Bagaimanakah oksigen bisa diangkut sejauh itu? Jawabannya muncul dalam keajaiban lain penciptaan. Oksigen yang memasuki alveoli bersama udara dijemput saat dicampurkan ke darah oleh sel yang bertugas mengantarnya. Inilah sel darah merah. Ada protein yang sangat istimewa di dalam sel darah merah. Hemoglobin. Satu sel darah merah mengandung sekitar 250 juta molekul hemoglobin. Protein yang disebut hemoglobin ini sebuah keajaiban penciptaan yang dirancang khusus mengangkut oksigen. Hemoglobin mengandung 4 atom besi. Atom-atom ini menarik oksigen bagaikan magnet. Dengan demikian, oksigen memulai perjalanan panjangnya di dalam darah. Saat mencapai jaringan yang membutuhkan oksigen, daya ikat hemoglobin terhadap besi berkurang berkat sejumlah subsistem yang dirancang khusus. Maka, oksigen dilepaskan dari hemoglobin dan sel darah merah, lalu dikirimkan ke sel-sel yang membutuhkannya. Karbon dioksida yang dihasilkan oleh sel kembali diangkut ke paru-paru oleh hemoglobin dan sistem-sistem rumit. Disinilah karbon dioksida yang dibawa ke paru-paru dilepaskan dari tubuh. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida terus berlangsung setiap detik sepanjang hidup. Kini, marilah kita lihat sistem ini lebih seksama. Molekul hemoglobin adalah protein yang terbentuk dari 564 asam amino. Di wilayah tengah, ada 4 atom besi yang bertugas mengangkut oksigen. Struktur 3 dimensi dan rangkaian asam amino hemoglobin telah dirancang khusus mengangkut oksigen. Penyimpangan pada salah satu asam amino atau struktur 3 dimensinya akan berakibat hemoglobin gagal mengangkut oksigen dan menunaikan tugasnya. Namun, seperti juga hemoglobin, subsistem-subsistem yang bekerja dengannya memiliki rancangan tanpa celah. Misalnya, hemoglobin dan oksigen membangun ikatan yang sangat kuat ketika bertemu di paru-paru. Tetapi, ikatan ini melemah pada jaringan-jaringan yang memerlukan oksigen, dan oksigen pun dilepaskan dari hemoglobin. Sistem ini telah direncanakan sampai kerincian yang sehalus-halusnya. Jika ikatan antara oksigen dan hemoglobin di dalam paru-paru tak cukup kuat, oksigen tidak akan menyatu dengan hemoglobin. Pada kejadian ini, oksigen tak dapat diangkut ke jaringan-jaringan yang membutuhkan. Jaringan-jaringan itu lambat laun mati.